Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membawakan defining competitiveness. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Dimulai dari saya sendiri, Kevin Syafauzi, ada Arbi, ada Lukman, dan ada Arya, dan ada Noval. Baik, di chapter 7 ini kita akan membahas defining competitiveness, yaitu suatu pendekatan holistik daya saing suatu organisasi tergantung pada sejumlah faktor yang saling terkait dan tidak dapat dilihat secara terpisah. Faktor utama meliputi nilai pelanggan, nilai pemegang saham, dan kemampuan untuk bertindak dan bereaksi dalam lingkungan yang kompetitif. Lalu di chapter ini, kita juga akan membahas kompensasi strategi. Apa itu external competitiveness, labor market factor, modification to demand side, modification to the supply side, product market factor, and ability to pay, organization factor, relevant market, competitive pay policy, alternatives, consequence of pay level, and pay mix decision. Lanjut, slide pertama ada kompensasi strategi. External competitiveness yaitu mengacu pada hubungan pembayaran antar organisasi, upah organisasi relatif terhadap pada pesaingnya. Ada hal yang menarik untuk diperhatikan dan menjadi tantangan bagi para pengelola sistem kompensasi, yaitu bagaimana sistem kompensasi mampu menjaga rasa keadilan dalam perusahaan dan dengan besaran nilai pasar tenaga kerja. Agar terjadi keseimbangan itu, maka para pengelola kompensasi berupaya melakukan maintenance terhadap sistem dan besaran nilai kompensasi yang ada di dalam perusahaan. Salah satu contoh kegiatan yang harus dilakukan adalah mengikuti survei gaji pada lembaga yang dinilai mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi, dan lembaga ini banyak terdapat di Indonesia. Lanjut slide kedua, apa itu level pembayaran, formulir pembayaran. Tingkat pembayaran mengacu pada rata-rata susunan tarif yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Ada dalam kurung base, ditambah bonus, ditambah manfaat, ditambah opsi atau karyawan. Lanjut, formulir pembayaran mengacu pada campuran dari berbagai jenis pembayaran yang membentuk total kompensasi. Lanjut slide ketiga, tingkat pembayaran dan campuran pembayaran. Ada dua tujuan. Yang pertama ada kontrol biaya tenaga, yaitu keputusan tingkat gaji memiliki dampak signifikan pada pengeluaran. Hal-hal lain dianggap sama. Semakin tinggi tingkat upah, semakin tinggi biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja sama dengan tingkat upah kali jumlah karyawan. Lanjut, selanjutnya yaitu ada menarik dan mempertahankan karyawan yang tepat. Yaitu dalam hal menarik karyawan, perusahaan bisa menerapkan rekrutmen dan seleksi dengan kualifikasi yang tinggi yang dibutuhkan perusahaan. Dan dalam mempertahankan karyawan yang tepat, perusahaan bisa menilai dari kinerja karyawan yang produktivitasnya tinggi. Dengan begitu, perusahaan bisa melihat karyawan yang pantas untuk dipertahankan. Lanjut slide selanjutnya, what shape external competitiveness. Persaingan eksternal dipengaruhi 3 faktor. Yang pertama ada faktor tenaga kerja. Di situ ada sifat permintaan. Sifat permintaan yaitu jumlah barang yang diminta oleh konsumen. Kalau sifat pemasokan atau penawaran, penyediaan barang yang disediakan oleh konsumen. Selanjutnya ada faktor yang kedua, faktor pasar produk. Pertama ada tingkat persaingan. Bersaingnya para penjual yang sama-sama berusaha mendapatkan keuntungan. Terus yang kedua ada tingkat permintaan produk, kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen. Yang ketiga adalah faktor organisasi. Di situ ada industri, strategi, ukuran, manajemen individu.
yaitu karakteristik unik untuk setiap organisasi dan karyawannya, seperti strategi bisnis, teknologi, serta produktivitas dan pengalaman tenaga kerjanya. Slide selanjutnya ada bagaimana pasar tenaga kerja bekerja. Teori pasar tenaga kerja dimulai dengan 4 asumsi. Yang pertama ada pengusaha selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi mana ada sih yang pengusaha nggak mau untung, kan pasti dia maunya untung dengan cara memaksimalkan tenaga kerja atau sumber daya yang dimilikinya. Yang kedua ada orang-orang homogen dan karenanya dapat ditukar. Kalau di buku contohnya lulusan sekolah bisnis adalah lulusan sekolah bisnis. Yang ketiga ada tingkat upah mencerminkan semua biaya yang terkait dengan pekerjaan. Maksudnya contoh di buku tuh ada bonus, holiday, dan pelatihan. Dan yang terakhir ada pasar yang dihadapi pengusaha kompetitif. Maksudnya jadi tidak ada keuntungan bagi satu pengusaha untuk membayar di atas atau di bawah kurs pemasaran. Terima kasih, selanjutnya akan dibawakan teman saya. Perkenalkan, nama saya Noval Nurfajiduyanto dengan NIM 2016-80113. Saya ingin melanjutkan materi dari teman saya. Selanjutnya itu ada permintaan tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja itu berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya itu permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan perubahan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil produksi. Di sini menurut saya sudah cukup jelas ya. Terus selanjutnya itu ada produk marginal. Produk marginal itu singkatnya itu tambahan keluaran produksi karena tambahan suatu unit masukan. Misalnya nih, selama ekspansi menambah tenaga kerja dari 1000 pekerja menjadi 1500 pekerja. Dan selama periode tersebut produsen menyadari bahwa produksinya meningkat dari 1 juta unit menjadi 1200 unit. Nah, maka produk marginal tenaganya itu ada 400. Didapat dari 1.200.000 dikurang 1 juta dibagi 1.500 dikurang 1.000. Selanjutnya ada pendapatan marginal. Pendapatan marginal itu tambahan pendapatan yang diperoleh dengan tambahan 1 unit penjualan. Contohnya itu nih, produk A dijual dengan harga konstan 40 dan kualitas penjualan dari 1 unit menjadi 2 unit, maka dapat dihitung 2 dikali 40 dikurang 1 dikali 40 dibagi 2 dikurang 1, itu hasilnya ada 4. Terus di sini ada gambar grafik produk pendapatan marginal. Maksudnya itu di sini itu perusahaan itu kayak berupaya nih nyari permintaan dan penawaran yang optimal. Misalnya di sini dicontoh $40.000. Nah, dengan $40.000 itu kita harus meng-hire karyawan sebanyak berapa? Di sini digambar sebanyak 4 orang. Selanjutnya itu ada juga seorang manajer yang menggunakan model produk pendapatan marginal harus melakukan hanya 2 hal. Yang pertama itu menentukan tingkat upah yang ditetapkan oleh kekuatan pasar. Dan yang kedua, menentukan pendapatan marginal yang dihasilkan oleh setiap karyawan baru. Terus selanjutnya ada pasokan tenaga kerja. Pasokan tenaga kerja itu adalah perencanaan sumber daya manusia yang menggunakan perakiraan tentang permintaan produk dan layanan dan wawasan tentang fluktuasi tenaga kerja internal untuk mengukur pasokan tenaga kerja yang sesuai untuk operasi perusahaan. Di sini itu gunanya untuk mampu memperkirakan secara tepat ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja. Terus surplus atau kekurangan tenaga kerja dapat direalisasikan jika tenaga kerja tidak sesuai dengan infrastruktur dan kebutuhan saat ini. Terus berikutnya di sini juga ada tabel contoh masalah nih. Di sini di buku ada contohnya itu 4 masalah nih. Yang pertama itu mengompensasi perbedaan. Nah, prediksinya itu bekerja dengan karakteristik negatif, memerlukan bayaran yang lebih tinggi untuk menarik atau mempertahankan bekerja. Nah, di sini solusi kita itu apa nih? Solusi kita itu evaluasi pekerjaan dan faktor kompensasi harus menangkap karakteristik negatif ini. Yang kedua itu ada upah efisiensi. Prediksinya itu ada tingkat upah atau upah atas dasar pasar akan meningkatkan efisiensi dengan menarik pekerja berkemampuan lebih tinggi dan dengan mengecilkan
kelalaian, resiko kehilangan pekerjaan berupah tinggi. Solusinya itu apa? Imbalan untuk upah yang lebih tinggi tergantung pada kemampuan sistem pemilihan karyawan untuk mengidentifikasi pekerjaan terbaik secara sah. Lihat lampiran di akhir bab tentang utilitas. Kebijakan upah efisiensi mungkin mensyaratkan penggunaan pengawas yang lebih sedikit. Maksud yang di poin kedua ini, penggajian itu harus tepat. Misalnya kayak yang kan kalau misalnya kita punya tanggung jawab yang besar, pasti gaji juga besar kan. Nah di sini kita harus tepat dalam memberikan gaji nih, gitu maksudnya. Terus yang ketiga ada penyortiran dan penyelisihan. Prediksinya itu kebijakan pembayaran memberi sinyal kepada pelamar atribut yang sesuai dengan organisasi. Solusinya itu berapa banyak, tapi juga untuk mengurangi daya tarik seleksi, gesekan, dan komposisi tenaga kerja yang dihasilkan. Nah, terus yang terakhir itu ada berikutnya ada persaingan kerja. Persaingan kerja itu prediksinya itu persyaratan pekerjaan mungkin relatif tetap. Solusinya itu apa? Ada 3 solusi. Yang pertama itu melatih karyawan baru. Terus yang kedua meningkatkan kompensasi. Terus yang ketiga merekrut lebih banyak lagi. Terus selanjutnya ada upah efisiensi. Menurut teori efisiensi upah tinggi dapat meningkatkan efisiensi dan sebenarnya menurunkan biaya tenaga kerja jika mereka pertama menarik pelamar berkualitas tinggi. Tentu saja itu. Soalnya kan kalau misalnya kita berkualitas tinggi, pasti kan lebih efektif kan, berarti upah itu lebih optimal dibayarkan. Terus yang kedua ada turunkan omset. Yang ketiga ada tingkatkan upah pekerja untuk lebih motivasi lagi biar lebih efisien. Terus ada kurangi melalaikan tugas. Jelas karena melalaikan tugas ya lebih tidak efisien lah kan, karena melalaikan tugas. Terus yang terakhir ada mengurangi kebutuhan untuk mengawasi karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Hakim dengan NIM 2017-80130 ingin menjelaskan tentang human capital. Human capital merupakan segenap pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan kerja yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan profesional dan nilai ekonomi. Human capital pada prinsipnya menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia. Hanya saja pengelolaan dan pengembangan kemampuan manusia sebagai sumber daya lebih berfokus pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dapat mendukung pengembangan organisasi atau perusahaan. Human capital menempatkan sumber daya manusia pada level derajat yang lebih tinggi dari sekedar sumber daya, tetapi aset berharga yang bernilai dan bermanfaat bagi organisasi atau perusahaan. Sebagai aset berharga, sumber daya manusia bahkan dapat dibandingkan dengan portfolio investasi yang dapat dikembangkan dan dilipat gandakan kinerjanya. Oleh sebab itu, human capital tidak memandang sumber daya manusia sebagai liabilitas atau biaya yang membebani keuangan dan mengurangi tingkat keuntungan organisasi. Selanjutnya yaitu ada product market factor and ability to pay. Definisi product market adalah sebagai tempat atau proses interaksi antara penjual dan pembeli. Faktor-faktor pasar produksi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama alam dan tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ability to pay adalah kemampuan seseorang untuk membayar suatu barang dan jasa berdasarkan penghasilan yang didapat. Ability to pay juga dapat didefinisikan sebagai batas maksimum kemampuan dari penghasilan seseorang yang dialokasikan untuk membayar jasa yang diterima. Selanjutnya itu ada organization factor. Yang pertama
yaitu industri and teknologi. Teknologi industri adalah penggunaan ilmu teknik dan teknologi manufaktur untuk menjadikan produksi lebih cepat, lebih sederhana, dan lebih efisien. Program studi teknologi industri biasanya mencakup instruktur teori optimasi, faktor manusia, perilaku organisasi, proses industri, prosedur perencanaan industri, aplikasi komputer, dan pelaporan serta presentasi. Perencanaan dan perancangan proses manufaktur dan kelengkapannya adalah aspek utama dalam menjadi ahli teknologi industri. Selain itu, ahli teknologi industri juga berperan dalam mengimplementasikan rancangan dan proses tertentu di dalam suatu industri, melibatkan manajemen, operasi, dan perawatan sistem operasi yang kompleks. Selanjutnya yang kedua yaitu employer size. Ada bukti yang konsisten bahwa organisasi besar cenderung untuk membayar lebih daripada organisasi yang lebih kecil. Sebuah studi tentang perusahaan manufaktur menemukan bahwa perusahaan dengan 100 untuk 500 pekerja membayar 6% lebih tinggi upah daripada perusahaan kecil. Perusahaan lebih dari 500 pekerja membayar 12% lebih banyak daripada perusahaan terkecil. Hubungan ini antara ukuran organisasi, kemampuan untuk membayar, dan tingkat gaji konsisten dengan teori ekonomi yang mengatakan bahwa individu yang berbakat memiliki nilai marginal yang lebih tinggi dalam organisasi yang lebih besar karena mereka dapat mempengaruhi lebih banyak orang dan keputusan, sehingga mengarah ke lebih banyak keuntungan. Yang ketiga itu ada people preference. Apa bentuk pembayaran atau asuransi kesehatan, perawatan mata, bonus, pensiun? Apakah karyawan benar-benar menilai? Pemahaman yang lebih baik tentang preferensi karyawan semakin penting dalam menentukan daya saing eksternal pasar setelah semua melibatkan baik pemilik perusahaan dan karyawan pilihan. Namun ada kesulitan substansial dalam mengukur preferensi yang andal. Yang keempat yaitu ada organization strategy. Strategi merupakan suatu kegiatan komprehensif yang menentukan petunjuk dan pengarahan yang kritis terhadap pengalokasian sumber daya untuk mencapai sasaran jangka panjang organisasi. Dalam prakteknya, pilihan strategi merupakan sesuatu yang kompleks dan tugas yang berisiko. Beberapa strategi organisasi diharapkan dapat menghadapi lingkungan yang kompetitif. Selanjutnya yaitu ada Global of Relevant Labor Market, yang di dalamnya ada outsourcing dan outsourcing. Outsourcing adalah pemindahan pekerja dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasa dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Istilah outsourcing artinya pemindahan pekerja dari satu negara ke negara lain. Dengan menggunakan tenaga outsourcing, perusahaan tidak perlu menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan. Sebab yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Sedangkan outsourcing didefinisikan sebagai pergeseran kegiatan bisnis di negara selain negara asal, di mana sumber daya dapat tersedia dengan murah untuk perusahaan yang dapat akhirnya akan mengurangi biaya keseluruhan perusahaan. Hal ini bisa berarti memindahkan rumah produksi atau pusat pelayanan perusahaan atau operasi rutin perusahaan ke luar negeri. Perusahaan berupaya mengalihkan bisnis mereka dari negara maju ke negara berkembang untuk mendapatkan keuntungan dari biaya tenaga yang rendah, undang-undang yang lunak, campur tangan pemerintah yang lebih sedikit, ketersediaan sumber daya yang murah, tarif pajak yang lebih murah, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Ardi Pangestu Hamzah dengan NIM 2017-849. Dan semoga
para mahasiswa dan para dosen terhindar dari wabah pandemi global ini dan dalam keadaan sehat selalu, dan semoga virus ini cepat selesai dengan mereda. Oke, kembali kita ke materinya. Sementara, perbedaan besar dalam biaya tenaga kerja tidak bisa diabaikan begitu saja. Ada faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam memutuskan di mana pekerjaan akan berada. Negara-negara dengan biaya tenaga kerja rata-rata yang lebih rendah juga cenderung memiliki produktivitas rata-rata yang lebih rendah. Jadi, suatu perusahaan harus memastikan sendiri bahwa penghematan biaya tenaga kerja tidak akan dinetralkan dengan lebih rendah produktivitasnya. Mungkin juga ada risiko lain. Sebagai contoh, kembali ke kasus manufaktur. Perusahaan konsultan AMR Research menemukan bahwa dalam kasus Cina, pencurian kekayaan intelektual dan kualitas produk menjadi perhatian utama dan lebih tinggi di Cina daripada negara lain. Bahkan, Cina berada di negara paling beresiko dari 9 dari 15 faktor risiko. AMR mengamati bahwa sementara beberapa biaya potensial dari resiko-resiko ini sulit untuk dikuantifikasi. Mereka dapat sangat berpotensi membahayakan. Misalnya, jika mereka memengaruhi nilai merek dan reputasi perusahaan. Kedua, teori agensi memberitahu kita bahwa perusahaan harus mencurahkan sumber daya untuk sistem yang memantau upaya atau hasil pekerja. Ini serta koordinasi upaya dapat menjadi lebih sulit dan lebih mahal ketika jarak geografis atau budaya yang sangat besar, bahkan dengan kemajuan teknologi. Ketiga, reaksi pelanggan harus dipertimbangkan. Sebagai contoh, Delta Airlines memutuskan untuk berhenti menggunakan pusat panggilan di India untuk menangani penjualan dan pemesanan. Terlepas dari kenyataan bahwa pekerjaan pusat panggilan di India mendapatkan sekitar $500 sebulan, sekitar 1/6 dari pekerja pusat panggilan yang berbasis di Amerika Serikat. Delta mengatakan bahwa pelanggan mengalami kesulitan berkomunikasi dengan perwakilan yang berbasis di India. CEO Delta menjelaskan bahwa penerimaan pelanggan terhadap pusat panggilan di negara asing rendah dan bahwa pelanggan kami tidak malu membiarkan kami mendapat umpan balik itu. Keempat, jika biaya tenaga kerja merupakan kekuatan pendorong di belakang penempatan pekerjaan, seseorang harus bertanya berapa lama keuntungan biaya tenaga kerja dengan upah yang jauh lebih rendah bahkan akan bertahan, dan apakah karyawan yang memenuhi syarat akan terus bersedia, karena perusahaan lain juga memanfaatkan kumpulan ini. Namun, tidak ada yang selamanya, dan bahkan penghematan biaya tenaga kerja dari outsourcing atau outsourcing dapat tentu saja memiliki efek besar pada keuntungan selama bertahun-tahun, sebelum keuntungan biaya menjadi cukup kecil untuk diambangi oleh faktor-faktor lain. Ya, di bagian sini ada tabel yang menunjukkan bahwa itu perbandingan labor cost antara United States dengan Cina. Perbedaannya sangat signifikan. Lalu, alternatif kebijakan pembayaran yang kompetitif. Teori kompensasi menawarkan bantuan dalam memahami variasi dalam tingkat upah yang kita amati di kalangan pengusahaan. Mereka kurang membantu dalam memahami perbedaan dalam campuran bentuk pembayaran. Pasar yang relevan dibentuk oleh tekanan dari pasar tenaga kerja dan produk, lalu organisasi. Tapi, lalu Bagaimana pada kenyataannya? Manajer menetapkan pembayaran kebijakan level dan pembayaran campuran. Dan apa bedanya? Ingatlah bahwa tingkat pembayaran adalah rata-rata susunan tarif di dalam organisasi. Ada 3 kebijakan tingkat upah konvensional: memimpin, bertemu, atau mengikuti kompetisi. Kebijakan yang lebih baru menekankan fleksibilitas di antara kebijakan untuk kelompok karyawan yang berbeda, di antara bentuk pembayaran untuk karyawan individu, dan di antara unsur-unsur hubungan karyawan yang ingin ditekankan oleh perusahaan dalam kebijakan daya saing eksternal. Apa perbedaan yang membuat kebijakan pay level? Premis dasarnya adalah bahwa daya saing upah akan memengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan kompensasinya, dan ini pada gilirannya akan memengaruhi kinerjanya. Kemungkinan efek dari kebijakan alternatif. Masalah dengan banyak penelitian tingkat gaji adalah bahwa ia berfokus pada pembayaran pokok dan mengabaikan bonus, insentif, opsi, keamanan kerja, tunjangan, atau bentuk pembayaran lainnya. Namun, pameran dan diskusi dalam ini seharusnya meyakinkan Anda bahwa gaji pokok hanya mewakili sebagian dari kompensasi. Perbandingan dengan basis bisa saja menyesatkan. Bahkan,
Banyak manajer percaya bahwa mereka mendapatkan lebih banyak uang dengan mengalokasikan dolar dari gaji pokok dan ke dalam bentuk variabel yang lebih efektif membentuk perilaku karyawan. Misalnya, berupa membayar pada persentil ke-50 dari gaji pokok di antara perusahaan barang kemasan konsumen, tetapi pada persentil ke-75 untuk total uang tunai, gaji variabel, gaji pokok untuk para manajer jika mereka memiliki kinerja yang unggul. Ya, lalu ada bayar dengan persaingan. Diberi pilihan untuk pencocokkan, memimpin, atau ketinggalan. Kebijakan yang paling umum adalah untuk mencocokkan tarif yang dibayarkan oleh pesaing. Nah, di tabel di samping itu ada beberapa kebijakan, yaitu ada pay above market, meningkatkan ability to attract, ability to retain, dan mengurangi reduce pay dissatisfaction, mengurangi ketidakpuasan pada gajinya. Lalu menanyakan peningkatan produktivitasnya. Lalu ada pay with market, bayar dengan pasar. Ada mengurangi kemampuan untuk menarik. Lalu ada mengurangi kemampuan mempertahankan kinerjanya. Lalu mengurangi juga mengurangi ketidakpuasan pada gajinya. Lalu belum tahu apakah produktivitasnya meningkat atau tidak. Lalu ada play below market, bayar di bawah pasar. Dia itu mengurangi kemampuan untuk menarik, menanyakan apakah bisa memiliki kemampuan untuk mempertahankan. Lalu meningkatkan contain labor cost, biaya tenaga kerja. Lalu masih menanyakan juga peningkatan kinerja. Ada hybrid policy. Hybrid policy itu adalah kebijakan hibrida. Kebijakan hibrida ini meningkatkan contain labor cost. Contain labor cost adalah yang mengandung biaya tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Lalu employer of choice, ada pilihan oleh karyawan, yaitu meningkatkan kemampuan untuk menarik, meningkatkan kemampuan untuk mempertahankan, meningkatkan biaya tenaga kerja, lalu mengurangi kepuasan pada nilai gaji, lalu masih menanyakan tingkat produktivitas. Lalu selanjutnya juga masih ada tabel tentang base salary target. Ya, ini beberapa persennya yang didapatkan oleh senior manager, middle manager, profesional, sales, administratif, produksi, dan target total cash-nya. Lalu kebijakan tingkat bayar utama. Kebijakan tingkat gaji utama memaksimalkan kemampuan untuk menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meminimalkan ketidakpuasan karyawan terhadap gaji. Itu juga dapat mengimbangi fitur-fitur yang kurang menarik dari karya tersebut. Kebijakan tingkat pembayaran lag. Kebijakan membayar di bawah harga pasar dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk menarik karyawan potensial. Tetapi, jika kebijakan tingkat keterlambatan pembayaran digabungkan dengan janji pengembalian masa depan yang lebih tinggi, mereka juga dapat memvariasikan kebijakan untuk berbagai keluarga pekerja. Mereka dapat memvariasikan kebijakan untuk berbagai bentuk pembayaran, seperti halnya perusahaan. Mereka juga dapat mengadopsi kebijakan yang berbeda untuk unit bisnis yang berbeda yang menghadapi kondisi persaingan yang sangat berbeda. Di sini juga ada tabel meta analysis, dependent variable, kepuasan pembayaran atau pay satisfaction, independent variable, ya korelasinya sekitar segitu. Oke. Sekian dari Arbi. Ciao. Employer of choice atau shared choice. Beberapa perusahaan
bersaing berdasarkan reputasi keseluruhan mereka sebagai tempat bekerja. Di luar tingkat gaji dan campuran, sebagai contoh IBM, membandingkan dalam teknologi informasi pasar dan posisi bayarannya di antara yang terbaik di grup ini. IBM juga menawarkan peluang pelatihan yang luas, menugaskan kerja yang menantang dan sejenisnya dalam arti tertentu. Perusahaan pilihan sesuai dengan merek atau gambar yang diproyeksikan perusahaan sebagai perusahaan. Contohnya, perusahaan yang memberi karyawan pilihan dalam campuran gaji adalah Netflix. Setiap November, karyawan melakukan evaluasi kinerja. Pada bulan Desember, setiap karyawan memilih beberapa banyak kompensasi untuk menerima dalam bentuk tunai dan beberapa banyak untuk menerima dalam opsi saham. Sekitar 2/3 karyawan Netflix memilih uang tunai 100% dari sepertiga yang tersisa. Sebagian rata-rata kompensasi yang diambil dalam bentuk saham adalah 7 hingga 8%. Bagian yang dialokasikan untuk opsi pada awalnya dibatasi tetapi akhirnya tidak lagi. Jadi hasil yang didapat berubah. Selanjutnya ada pitfall of pace, grafik lingkaran. Berbagai kebijakan campuran pembayaran, namun memikirkan campuran untuk pembayaran karena potongan-potongan dalam diagram lingkaran memiliki batasan. Ini sangat jelas karena ketika nilai saham volatile, grafik lingkaran dalam pameran menunjukkan bagaimana campuran perusahaan perangkat lunak terkenal berubah setelah pasar saham utama menurun. Harga saham anjlok hingga 50% dalam sebulan. Contohnya, suatu perusahaan teknologi dipaksa untuk mengungkapkan bahwa 3/4 dari semua opsi sahamnya berada di bawah air, yaitu dapat dilaksanakan dengan harga tinggi dari harga pasar. Karena volatilitas pasar saham, opsi menjadi tidak berharga bagi karyawan. Jadi apa pesannya untuk karyawan ke pesaing? Strategi yang dimaksud perusahaan tidak berubah, tetapi dalam kenyataannya campuran telah berubah. Jadi kemungkinan loyalitas dalam nilai berbagai bentuk pembayaran perlu diantisipasi. Selanjutnya ada consequence of pay, level, and mix decision. Guidance from the research. Daya saing eksternal memiliki dua konsekuensi utama. Ini mempengaruhi biaya operasional dan sikap dan perilaku kerja karyawan. Yang pertama ada efisiensi. Pengaruh tingkat upah relatif terhadap efisiensi organisasi. Kebijakan utama untuk mengurangi kelalaian dan mengizinkan mempekerjakan pelamar yang lebih berkualitas seperti teori produktivitas, marginal, dan teori utilitas. Selanjutnya, kebijakan mana yang mencapai keunggulan kompetitif. Penilaian tentang dampak kebijakan tingkat upah sulit dilakukan karena kebijakan yang dinyatakan perusahaan seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya, ada fairness. Keputusan dengan pembayaran secara langsung terkait dengan tingkat pembayaran. Lebih banyak, lebih baik. Tetapi rasa keadilan karyawan juga terkait dengan
bagaimana orang lain dibayar. Terakhir, compliance. Tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa majikan harus membayar dengan atau di atas upah minimum yang sah, ketentuan hukum upah yang berlaku, dan undang-undang hak yang sama harus dipenuhi.